Silakan Mas Aris kalau mau tanya. Bertanya lagi. Oh ya. Izin Pak Mis ya. Iya. Dulu saya sempat mendengar cerita tentang satu kelompok. Ya. Suara saya terdengar? Terdengar. Ya, terdengar jelas. Oke. Dulu saya sempat mendapatkan sedikit cerita tentang adanya sebuah komunitas di Tanah Toraja, di masyarakat di zaman dulu yang disebut sebagai burake gitu. Jadi di era yang sekarang itu kata burake kalau tidak salah kan dimanai sebagai paling gampang itu jomblo gitu Pak ya. Jomblo atau orang yang tidak menikah gitu. Nah, di era dulu itu pernah ada satu kelompok masyarakat yang terdiri dari laki-laki, kemudian mereka disebut sebagai burake dan tidak menikah. Dan mereka di dalam strata sosial itu berperan sebagai penghubung antara masyarakat Tanah Toraja dengan Puang Matua, atau istilah dalam bahasa Indonesia Tuhan begitu barangkali. Mungkin ada sedikit kemiripan dengan apa yang ada di Bugis. Itu ada bisu gitu. Jadi mereka tidak menikah, kemudian karena tidak menikah dan orangnya sangat halus, kemudian sebagian orang yang mungkin agak salah mengartikan mereka dianggap seperti orang orang banci atau apa, tapi pada dasarnya sebenarnya bukan itu gitu. Dan barangkali di Toraja pun burake pada saat itu juga berperilaku sangat lemah lembut dan sebagainya. Sebagian masyarakat modern menganggap itu sebagai perilaku yang menyimpang atau apa, tapi bagi masyarakat di zaman dulu, menurut cerita yang pernah saya dapatkan, itu mereka justru orang-orang yang karena belas kasihnya, maka mereka berperilaku sangat lemah lembut dan untuk menekan hawa nafsu mereka, karena mereka merupakan penghubung antara masyarakat dengan Puang Matua, maka mereka bahkan menekan hawa nafsu itu sampai dengan cara tidak menikah. Nah, kemudian di era-era sekarang itu kan burake itu sudah tidak ada lagi begitu Pak Mis ya. Kira-kira bagaimana cerita itu Pak Mis menurut Bapak? Terima kasih. Ya, Pak Aris ya. Iya. Kalau mengenai burake juga itu yang saya tahu itu ada burake kaitannya dengan penyebaran agama dulu, zaman dulu waktu tantang dilin aluk ya, tentang itu yang kalau nggak salah dapat suatu penugasan untuk ke daerah-daerah yang tempat untuk mereka sosialisasi kepada daerah-daerah lain yang waktu itu Tang Dilino yang sosialisasi dengan Aluk Todono melakukan sosialisasi kemana-mana menggunakan dari Burake Tatiu dan saya lupa namanya, itu ke arah daerah Lu ke sana menyebarkan untuk dapat bersosialisasi dengan itu Toraja bagian timur ke sana sampai ke Pantilang dan lain sebagainya, ke daerah Awang begitu ya. Jadi mereka itu tugasnya begitu, tapi sejauh ini yang dibilang hubungan langsung dengan Tuhan mungkinnya itu. Jadi mereka dan juga sekaligus sebagai pelaksana tugas untuk menyebarkan agamanya waktu itu. Saya tahu itu dia Burake Tatiu atau apa namanya, itu yang tugasnya ke bagian timur itu, sedangkan ke bagian barat namanya Pongkapada, dan sama ada juga yang sebagai pendetanya gitu, ada setiap berangkat begitu ada yang sebagai pendetanya gitu yang menyebar agamanya gitu. Kalau itu ya sejauh itu saya kurang tahu persis yang macam gitu. Tapi ya yang saya tahu ya cuma itu.
Hmm. Mungkin Mohon maaf untuk mungkin Pak Aris yang banyak tahu mengenai itu, karena saya yang saya mendalam. pendatang, Pak. Ini Pak Mis diposisikan sebagai narasumber ahli budaya Iya, Toraja memang. Karena mungkin Oh, iya. di forum ini satu-satunya yang merepresentasikan kebudayaan tersebut, gitu Pak. Ya, Gitu ya Mas Aris. ya betul. Iya, betul. Iya, betul. Oke. Ini kita sudah tanpa sadar sudah halo, sorry tadi apa? Ternyata mute. Jadi bagaimana Mas Aris? Pertanyaannya? Iya, sebenarnya banyak sekali hal menarik di Iya. sangat banyak sekali gitu. Termasuk juga ketika sebenarnya saya secara tidak sengaja Mas juga. Saya secara tidak sengaja hanya dapat cerita saja dari kawan gitu kan, atau siapa yang bertemu gitu. Terus makanya saya konfirmasikan ke Pak Misa sebagai ahli budaya Toraja di sini. Pak Mis ini sebenarnya saya ahli geologi. Karena ini saya tarikan aja Bukan. apa zaman-zaman dahulu Iya, tapi yang terkait dengan. Tapi kalau nyapa semua gitu ya saya ya mohon maaf. ya nggak apa-apa. Ya masalahnya memang kebetulan Pak Mis sebagai Ya, tapi- geolog senior, tapi satu-satunya representatif dari budaya Toraja di forum ini pada saat ini. Jadi semua Iya, orang betul. bertanyanya, Nggak masalah. Karena memang budaya Toraja ini sangat kompleks, ya. sangat kompleks. Karena itu termasuk ya Melayu tua itu apa istilahnya ini, dan banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi juga orang Toraja. Iya. Tidak sempat untuk merangkum, atau mungkin dari luar atau dari Mas Aris ini yang lebih banyak tahu daripada saya itu. Tidak, Pak. Saya cuma sebentar di Toraja, Pak. Oh. Ya, Tapi memang ada banyak hal menarik di Tanah Toraja. Ada banyak sekali hal menarik di Tanah Toraja itu. Sangat-sangat luas dan mungkin karena relatif sama dengan masyarakat ini ya, yang masih memegang erat tradisinya gitu. Adab sangat dipegang kuat sehingga tidak segala hal itu serta merta mudah untuk disampaikan, karena ada adab-adab tertentu yang memang tidak boleh dilanggar gitu. Pamali katanya begitu Pak ya kira-kira. Ya, teman. Dan juga terkait dengan Mas Aris ini, saya juga di Toraja sekarang ini kan baru-baru ini saja. Saya lamanya di Jawa. Sejak tahun 64 sudah di sana, dan baru anak-anak saya juga, cucu saya juga lahir di sana semua. Ini baru muncul lagi di Toraja ini setelah tua. Jadi mengenai yang ditanya tadi, memang banyak sekali itu ragam budayanya di Toraja, yang mungkin kalau saya sekarang ini dan tidak Mas Aris juga walaupun sebentar di Toraja tapi bisa tahu banyak itu, ya tergantung anunya juga koneksitasnya itu. Enggak sengaja itu Pak, teman-teman yang cerita. Iya, makanya itu hubungan. Iya. Bagus. Dari saya ya, nanti misalnya itu banyak sekali saya ingin juga tahu itu mengenai semua yang di bidang Mas Aris. Cuma karena
karena keterbatasan juga ini waktu dan tenaga sehingga belum bisa. Yang saya kemukakan ini kan yang memang budaya peradaban itu tidak semuanya kita bisa paham. Hal yang karena banyak sekali. Kalau Toraja itu banyak sekali. Misalnya di Rantepo dan di Makale, di Toraja Barat, di Timur, itu biasanya kita ada sedikit perbedaan. Tidak semua yang ada di Saadan misalnya kita tahu yang ada di Toraja Barat, yang ada di Menkendek. Tapi justru kita banyak tahu kalau banyak berhubungan dengan orang yang persis tahu budaya-budaya Toraja itu. Saya kira ada banyak keterbatasan. Saya kira itu Mas. Oke, terima kasih banyak Pak Mis dan Mas Aris. Nah, kita sudah tidak terasa sudah Mas Juke izin 2,5 jam. Iya, gimana? izin saya curi kesempatan nih di momen yang sempit ini. Nada saya bicara itu agak cepat karena saya harus press waktunya. Ini kesempatan terakhir ini saya katakan kita harus meluruskan sejarah leluhur kita. Di budaya tradisional kita itu bukan animisme, dinamisme. Saya garis bawahi ya. Bukan animisme, bukan dinamisme, dan bukan dari India, dan bukan Hindu. Bisa tarik studi akademik kapan misionaris atau pendakwah Hindu India yang ke Nusantara terdahulu semasa pra-Islam. Jadi publikasi tentang sejarah kita selama ini bahwa kerajaan tradisi adat budaya terdahulu kita itu adalah Hindu dan Buddha itu salah besar. Ya. Saya tantang untuk beradu akademik ya. Misalkan penyebutan itu tradisional kita itu sudah di antaranya Tolotang Aluk Todolo itu sudah percaya dengan adanya Tuhan, disebutnya dengan Dewata Seuwai kalau tidak salah ya Pak Mis ya. Kata-kata Dewata itu bukan dari sana, nama Rama, nama Narendra itu bukan dari sana, dan perlu digarisbawahi lagi bahwa Sanskerta itu bahasa asli kita, dan penyebutan Datu itu asli Nusantara, tidak ada di India. Jadi 1 bulan saya searching, eksplorasi ke Bortak, di sana saya temukan simpul-simpul yang bisa mengurai sejarah Indonesia. Jadi di sana itu ada universitas tertua di dunia sebelum Nalanda, namanya itu Dharmapala. Dari situlah tempat kelahiran Sariputra, Dharmapala, Dharmadasa, itu 700 SM. Artisat di Pamkara pun belajar begitu. Jadi kita harus berupaya untuk mengembalikan sejarah benar Indonesia, bahwa kita bukan bangsa pendatang. Dinamakan oleh sejarawan Eropa itu Atlantis, Lemuria lah apa. Itu penamaan saja, bahwa 2 peradaban besar dunia itu berawal dari kita, dari Sundaland. Teori out of Sundaland itu sudah valid. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ajaran asli Nusantara Indonesia itu bukan animisme dan dinamisme, itu publikasi penjajah yang ingin merampok kita saja. Ada 12 km catatan Mas Santo, ini kita lagi bahasan ini kan tentang Tanah Toraja ya. 12 km itu dan kalau sama ini kan Mas Santo akan jadi bintang tamu di bulan depan. Mungkin bisa dijelaskan bulan depan ya nggak ya? Iya. Yang perlu digarisbawahi adalah ajaran asli Nusantara bukan animisme dan dinamisme dan bukan dari India. Titik. Makasih, maaf semuanya, maaf. Ya, kan bulan depan Mas Santo bilang nanti kalau enggak kita nggak kehabisan bahan bulan depan, Mas. Ya. Iya, ini panjang lebar kan karena malam hari ini kita ngomongin tentang Tanah Toraja, tentang budaya Toraja, dan ini jadi panjang lebar kemana-mana. Mas Yuka anaknya udah nangis juga, dan saya kebetulan sekarang ada Piala Eropa, saya bisa mau tidur cepat.
Jadi Mas Santo ya. Piala Eropa. Ya. Tidak ada yang lebih penting dari Piala Eropa, Ji. Apa? Enggak, tidak ada Iya, yang kalau lebih penting. wakaf di tempat saya namanya Circle Pit. Baiklah. Monggo Mas Yuka. Baiklah kalau begitu. Terima kasih buat semuanya. Ini malam dongeng yang lumayan menarik ininya. Lumayan sangat menarik dan lumayan intens diskusinya gitu. Intens dalam pendapatnya. Terima kasih banyak buat ceritanya, buat dongengnya Pak Mis. Senang sekali bisa dengar dongeng dari Toraja. Mungkin kapan-kapan kita bisa dengar lagi kisah-kisah dari Toraja dan tempat-tempat lain di Nusantara ini. Dan makasih buat para penanya yang komentar, yang nyeletuk, sudah membuat malam ini menjadi seru. Nah, akhir kata, terima kasih buat semuanya. Saya tutup dulu acara Padepokan Dongeng Nusantara bulan Juni tahun 2021 episode keempat ini. Kita akan ketemu lagi di bulan Juli dengan topik yang lain yang tidak kalah serunya. Oke, selamat malam semua. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Rahayu. Recording stopped.